Oke, selamat malam anak-anak seluruhnya. Video kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Dilatasi itu sebelumnya sudah kita bahas. Sederhananya lah, dilatasi itu diperbesar ataupun diperkecil. Oke, dilatasi yang mau kita bahas di video kali ini adalah dilatasi vertikal, dilatasi horizontal, dan dilatasi vertikal horizontal. Artinya digabungkan dua-duanya. Oke, langsung saja. Kalau dia dilatasi vertikal, berarti dia sejajar dengan sumbu E, ya. Maka bisa kita lihat bentuknya seperti ini, ya, dilatasi vertikal. Ini, ya, misalnya kurva yang pertama itu adalah yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Dan hasilnya yang merah ini adalah Y sama dengan 2 kali X kuadrat dikurang 4X dikurang 5, ya. Maka dari contoh grafik ini bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah gambar yang pertama, dia diperbesar dia seperti ini, ya, diperbesar. Kalau kita lihat dari hasil grafiknya, ini diperbesar. Awalnya kan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5, jadinya Y sama dengan 2 kali X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Dalam arti ini bisa kita lihat dari hasilnya ini kan grafik yang awal ini. Artinya bisa kita berkesimpulan bahwa bayangannya atau hasilnya ini itu Y aksinya itu sama dengan 2 kali kurva pertamanya. Ini artinya kurva ini mengalami perbesaran sebesar 2 kali dari ukuran awalnya. Inilah dia contoh dilatasi vertikal, ya. Dia sejajar dengan sumbu Y-nya. Oke, maka dari situ bisa kita buat suatu konsep bahwa kalau dia dilatasi vertikal, maka kalau ada grafik Y sama dengan fx dilatasi vertikal, maka dia nanti akan menghasilkan bayangan adalah Y aksinya sama dengan skalanya sika, ya, sika kita kali dengan fungsi awalnya atau fungsi fx-nya. Inilah ya konsep untuk dilatasi vertikal, yang mana K itu adalah skala, ya. K-nya jika dia lebih besar daripada 1, maka dia perbesar searah. Kalau K-nya sama dengan 1, tetap. Kalau K-nya di antara 1 dan 0, maka dia perkecil searah. Dan kalau K-nya negatif 1, lebih kecil dari negatif 1, maka dia perbesar berlawanan. Jadi yang ini diperbesar, cuman dia kalau di sini negatif berarti dia berlawanan arah. Dan begitu jika K-nya di antara 0 dan negatif 1, maka dia diperkecil berlawanan. Oke, itulah dia untuk penentuan nilai K-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke dilatasi horizontal. Oke, untuk dilatasi horizontal bedanya seperti ini gambarnya. Ini dilatasi horizontal bisa kita lihat adalah dari grafik yang pertama. Grafik yang pertama itu dia nih sejajar dengan sumbu X, jadi dia bergeser, ya, berbesar sejajar dengan sejajar dengan sumbu Y, ya, ke bawah, kalau enggak ke atas, ya. Sedangkan kalau ini dari grafiknya dia digeser atau diperbesar dari A yang awalnya seperti ini. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, tergantung kita menentukan yang mana grafik awalnya, yang mana hasilnya. Oke. Di sini saya buat bahwa ini dia grafik awalnya, ya. Sedangkan yang merah ini adalah grafik hasilnya, bayangannya. Dan nih dari awalnya ini besar, jadi dia menjadi seperti ini. Berarti kalau kita lihat dari bentuknya berarti ini diperkecil.
ya kan, diperkecil dia horizontal, secara horizontal ke kiri, ya dia diperkecil seperti ini, bergeser ke kiri, kalau enggak bergeser ke kanan. Jadi bedanya tadi kalau dia vertikal kan dia kalau enggak ke atas ke bawah, dia perbesarannya atau perkecilannya seperti itu membedakannya. Maka kalau dia dilatasi horizontal, jika ada fungsi y sama dengan fx dilatasi horizontal, maka dia akan menghasilkan bayangan yaitu fx per k. Jadi kalau di buku yang lain ada dibuat ini f dalam kurung k dikali x. Tapi ini mana nilai k-nya itu jadinya kebalikan dari yang pertama, yang vertikal jadinya. Kalau ini dia kalau seperti ini kita buat bentuknya, maka ini k-nya tetap sama dengan k yang kita bahas tadi di awal. Itu seperti itu. Contohnya seperti ini, kalau ada y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5, menghasilkan bayangannya jadi x per 3 kuadrat dikurang 4x per 3 dikurang 5. Kalau kita lihat dari sini, maka nilai k-nya berarti 3. Nilai k-nya berarti jadi 3. Jadi seperka jadinya. Berarti nilai k-nya jadi sepertiga. Ya, nilai k-nya jadi sepertiga. Nilai k-nya jadi sepertiga. Jadi seperka, sepertiga. Maka berarti ini diperkecil sepertiga kalinya, seperti itu ya. Kalau bentuk seperti ini berarti diperkecil sebesar sepertiga dari ukuran semula, seperti itu dia. Oke, berikutnya adalah kalau misalnya dia dilatasi vertikal horizontal, maka dua-duanya kita masukkan. Jika ada y sama dengan fx, maka nanti bayangannya jadi x sama dengan k fx per k. Inilah kita pakai. Jadi ini rumus ini adalah gabungan dari vertikal dan horizontal. Ini tadi untuk si vertikal, yang ini untuk si horizontal. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, di sini ada ya fungsi sama dengan fx tambah 8 dilatasi vertikal dengan skala k sama dengan setengah. Berarti kalau dilatasi vertikal itu tadi kan berarti y x-nya itu sama dengan k dikali fx, ya kan, jadi seperti itu. Berarti langsung aja bayangannya berarti y x sama dengan k, k-nya berarti kan setengah dikali fx-nya berarti 4x ditambah 8. Berarti ini tinggal kamu kalikan aja ke dalam, jadinya setengah dikali 4 berarti jadi 2x ditambah setengah dikali 8 jadi 4, karena 8 per 2 sama dengan 4. Inilah dia hasilnya ya, gampang ya. Oke. Untuk soal yang kedua, ada y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 dilatasi horizontal dengan nilai k sama dengan 2. Berarti horizontal yang ini kita pakai. Berarti langsung aja, berarti nanti bayangannya menjadi adalah y f x per k, k-nya berarti 2. Ini jadi seperti ini. Oke. Berarti ini tinggal kita masukkan aja ke fungsi fx-nya yang ini. Berarti ini jadi y aksen sama dengan, berarti setiap ada x-nya kamu gantikan terhadap ini, jadi 2 dalam kurung x per 2 dikuadratkan. Ini jadi x-nya ini kamu ganti dengan ini, ditambah 4x per 2 dikurang 6. Jadi seperti ini. Ya. Berarti nanti ini jadinya adalah jadi x sama dengan 2 dalam kurung berarti x kuadrat per 4 ditambah ini jadi 2x dikurang 6. Kenapa 2x? Karena 4 dibagi 2 jadi 2. Ini kenapa bisa jadi x kuadrat per 4? Karena x dikuadratkan, x kuadrat 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi nanti apa hasilnya? Ya, x sama dengan ini bisa dibagi 2, berarti jadinya x kuadrat per 2 ditambah 2x dikurang 6. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, sampai sini sudah benar ya. Sampai
sini juga nanti sudah benar. Artinya gini, kalau misalnya nanti opsinya udah sampai sini ada, maka sampai sini aja. Tapi kalau misalnya belum ada, maka sederhanakanlah yang paling sederhana. Oke, itu tadi untuk soal yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan soal untuk berikutnya. Soal yang nomor 3. Oke, untuk soal yang nomor 3, di sini kita disuruh untuk menentukan awalnya, ya. Awal grafik awalnya. Kalau sudah diketahui di sini adalah bayangannya hasilnya. Berarti ingat hasilnya itu tadi kan ya berarti sama dengan, karena ini dilatasi horizontal berarti rumusnya adalah F(x) per K. Berarti ini harus kita ubah menjadi bentuknya, jadinya yang ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Kan itu. Kan dimana nilai K-nya adalah setengah. Berarti ini jadinya nanti kalau kita masukkan nilai K-nya berarti ini F X per K-nya kan setengah berarti 1/2 atau sama dengan F jadinya 2X. X dibagi setengah kan jadinya 2-nya dikalikan ke atas jadi 2X per 1 hanya 2X. Berarti ini harus kita ubah ke sini. Gimana caranya biar ini nanti kalau kita keluarkan hasilnya jadi seperti ini, ya bisa kira-kira. Oke, nanti ini sebagai tugasmu saja di rumah, ya. Lanjutkan untuk menentukan. Oke, kalau udah seperti ini, untuk menentukan awalnya ini kan F2X, berarti tinggal kita substitusikan aja inversnya dari sini. Berarti kita substitusikan aja inverse dari, kalau inverse dari 2X kan berarti jadi X per 2. Nah kita masukkan ke sini, jadinya adalah Y sama dengan 2 dalam kurung X per 2 dikuadratkan dikurang 6X per 2 ditambah 4. Berarti ini jadinya X kuadrat per 4 dikurang ini jadi habis, ini jadi 3X ditambah 4. Berarti ini tinggal kita sederhanakan aja. Berarti jadinya 2 dibagi 2 jadi 1 ya, ini jadi 2, jadi X kuadrat per 2 dikurang 3X ditambah 4. Jadi seperti ini. Maka inilah ya jadinya hasilnya. Jadinya Y sama dengan X kuadrat per 2 dikurang 3X ditambah 4. Inilah kurva awalnya. Jadi saya ulangi adalah kalau udah dapat nanti di sini kan tadi kan K-nya setengah, X berarti X per 1/2, berarti kalau disederhanakan lagi jadi F 2X, ya. Karena kita mencari kurva awalnya, maka kita cari inversnya dari sini. 2X itu berarti inversnya adalah jadi X per 2, berarti nanti kalau ada 3X berarti nanti kamu masukkan adalah X per 3 ke sini. Jadi setiap ada X-nya kamu ganti dengan X per 2. Ini 2X per 2 kuadrat dikurang 6 kali X per 2 tambah 4 jadi hasilnya. Inilah dia awalnya. Seperti itu. Oke. Baik, soal yang keempat terakhir adalah kita disuruh untuk menentukan hasil dilatasi dari X tambah Y dikurang 3 terhadap titik pusat 0,0. Kalau seperti ini berarti dia soalnya adalah dilatasi vertikal horizontal, berarti dua-duanya. Jadi kalau dia dua-duanya dilatasi vertikal dan horizontal, berarti kan kalau ada Y sama dengan Fx, berarti nanti bayangannya jadi Y aksen sama dengan K dikali Fx per K, kan gini dia ya, seperti ini, K dikali Fx per K. Ini yang kita bahas di awal tadi. Berarti langsung aja, tapi cari dulu dari sini Y nya, karena ini X tambah Y kurang 3 sama dengan 0, ini bisa kita buat jadinya
pindahkan x nya jadi sama dengan min x, ini pindah ke sebelah kanan, ini jadi pindah jadi positif 3, ini jadi fx nya, berarti nanti jadinya y x sama dengan k nya kan 3, berarti 3 f x per 3, tinggal y x nya sama dengan 3, ini substitusikan terhadap ini, nanti jadi min dalam kurung ya, min x nya ganti dengan ini x per 3 ditambah 3, ini tambah 3 dulu baru tutup kurung, berarti ya x sama tinggal kamu kalikan lah, ini habis jadi min x, ini kalikan ke sini jadi tambah 9. Nah jadi seperti ini di hasilnya ya. Oke, mungkin sekian video kali ini, terima kasih.